optik atau ilmu tentang cahaya adalah salah satu cabang ilmu fisika yang paling menarik dan paling relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian sering mendengar tentang istilah optik berkaitan dengan kacamata atau lensa kamera, tapi cakupannya jauh lebih luas daripada itu. Optik membahas tentang segala hal tentang cahaya, mulai dari bagaimana cahaya bergerak, bagaimana cahaya terbentuk, hingga bagaimana ia berinteraksi dengan materi, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan cahaya itu. Secara sederhana, optik adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cahaya dipancarkan, bagaimana cahaya merambat dalam suatu ruang, bagaimana cahaya dibiaskan, dan bagaimana cahaya dipantulkan. Ilmu optik ini sangat penting karena cahaya adalah cara kita memahami atau mendeteksi dunia di sekitar kita. Dalam ilmu optik ada beberapa cabang utamanya, yaitu yang pertama optik geometri, yang cahayanya sebagai sinar. Yang kedua itu adalah optik fisika, yang cahayanya sebagai gelombang. Dan yang terakhir itu adalah optik kuantum, yang cahayanya sebagai partikel dan gelombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan optik. Optik memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya yang saya jelaskan. Yang pertama itu kacamata, di mana kacamata menggunakan lensa untuk memperbaiki penglihatan orang dengan masalah penglihatan seperti rabun jauh dan rabun dekat. Yang kedua itu mikroskop, di mana mikroskop itu menggunakan lensa untuk memperbesar objek kecil sehingga dapat dilihat dengan jelas. Yang ketiga itu teleskop, di mana teleskop menggunakan lensa atau cermin untuk memperbesar objek jauh seperti bintang atau planet. Yang keempat itu kamera. Kamera menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya dan menghasilkan gambar. Yang kelima itu adalah laser, di mana laser menggunakan friksi optik untuk menghasilkan sinar yang koheren dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengobatan, komunikasi, dan industri. Yang keenam itu adalah fiber optik, yang dimana fiber optik menggunakan prinsip optik untuk mengirimkan data melalui serat optik dengan kecepatan tinggi. Yang ketujuh itu peneropangan. Peneropangan itu menggunakan lensa atau cermin untuk memperbesar objek jauh sehingga dapat dilihat dengan jelas. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gelombang cahaya. Nah, adapun untuk pengertian dari cahaya sendiri cahaya ialah suatu energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, sedangkan gelombang ialah suatu yang dapat merambat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan menggunakan media perantara. Adapun untuk pengertian kedua tersebut, gelombang cahaya ialah suatu gelombang yang dapat merambat. Nah, untuk contoh gelombang cahaya sendiri ini kita bisa lihat dari microwave, mesin fotokopi, dan juga peralatan elektronik lainnya. Saya di sini akan menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu ada difraksi. Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Yang kedua itu ada interferensi. Interferensi adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang bertemu pada saat bergerak melalui medium yang sama. Yang terakhir itu ada polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa terserapnya sebagian dari getar gelombang transversial sehingga gelombang hanya memiliki satu arah saja. Difraksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama difraksi celah tunggal. Pada saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pola gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Yang kedua, kisi difraksi. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Lebar celah dan jarak antara dua celah dinyatakan sama apabila banyaknya goresan tiap satuan panjang dinyatakan dengan N. Interferensi adalah ketika ada dua gelombang yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan gelombang baru. Interferensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah di mana ketika dua gelombang ini saling menguatkan sehingga menghasilkan gelombang baru yang di mana amplitudonya lebih besar dibanding dua gelombang sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu interferensi destruktif, di mana gelombang ini saling melemahkan atau meniadakan sehingga ketika menghasilkan gelombang baru memiliki amplitudo yang lebih kecil dibandingkan gelombang sebelumnya atau bahkan tidak membentuk gelombang sama sekali.
destruktif menghasilkan pola gelap terang, sedangkan interferensi konstruktif menghasilkan pola terang, sedangkan interferensi destruktif menghasilkan pola gelap.